Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Kembali pada kesempatan ini saya hadir di mana saya tidak pernah berhenti untuk selalu berbagi tentang kebenaran firman Tuhan kepada teman-teman dan saudara-saudara dimanapun berada. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak saudara semuanya untuk boleh kembali lebih fokus dalam pembahasan kita kali ini, kan ini sangat penting tentang kebenaran firman Tuhan bagi kita orang-orang percaya kepada Yesus Kristus harus benar-benar mengerti dan memahami kehendak Allah dalam kehidupan kita. Jadi salah satu cara saudara bahwa kita harus belajar mengenal firman Tuhan. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dan kita harus membaca firman Tuhan. Sehingga pada kesempatan ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan itu tentang pengucapan syukur, ya. Tentang pengucapan syukur artinya kita bersyukur kepada Allah, ya, atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu adalah suka maupun duka yang kita terima dalam kehidupan ini, kita diajarkan untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dan orang-orang seperti itulah yang berkenan kepada Allah, dan Allah akan memberkati mereka semua. Maka oleh karena itu, saudara-saudara yang berkat Tuhan, dalam pembahasan kali ini kita ambil dari Lukas pasal 10 ayat 21 dan juga di Roma 14 ayat 6. Sebenarnya saudara-saudara, begitu banyak ayat-ayat yang tercatat di dalam Alkitab yang menjelaskan ya tentang pengucapan syukur, ya. Hal-hal bagaimana dalam kehidupan kita, ya, ketika kita memperoleh suatu hal yang mengembirakan atau yang membahagiakan untuk diri kita, ya, atau siapapun, seringkali mereka itu selalu mengucap syukur kepada Allah. Atau bahkan ada juga orang yang memperoleh suatu hal yang membahagiakan atau mengembirakan untuk kehidupannya, tetapi ia tidak mengucap syukur. Mungkin ada orang seperti itu, kita tidak tahu. Tapi di dalam iman kita sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk selalu mengucap syukur kepada Allah dalam segala sesuatu, baik dalam suka maupun duka. Karena kebanyakan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita ini, ya, kebanyakan ya, kita itu berucap syukur kepada Allah itu ketika kita pada saat kita mengalami kebahagiaan, ya, atau kita mendapatkan sesuatu yang tentu memberikan kita suatu kegembiraan yang luar biasa, ya, sehingga kita merasa bahwa ini sungguh luar biasa, dan sehingga orang-orang seperti itu selalu mengucap syukur kepada Allah. Tetapi ketika ada suatu masalah atau cobaan, tantangan yang datang dalam kehidupan mereka, ya, seringkali mereka putus asa. Mereka cenderung selalu menyalahkan diri mereka sendiri dan selalu bukan suatu keikhlasan, tapi kebanyakan ya sudahlah. Kebanyakan ada orang seperti itu, ya sudahlah, mungkin ini takdir. Tapi saudara-saudara, ya, Tuhan itu menghendaki supaya kita hidup di dalam kebenaran. Tuhan menghendaki supaya kita boleh menikmati segala berkat, ya. Kalau kita memasang suatu prinsip seperti itu, misalnya ya sudahlah, mungkin ini takdir, ya, maka saudara bisa dibilang mengenal kebenaran itu samar-samar, ya, belum sepenuhnya. Karena ketika kita mengenal kebenaran, saudara, ya, jadi kita tidak percaya dengan yang namanya takdir. Tidak mungkin kan misalnya kita hari ini, ya, misalnya
Atau dimanapun kita melihat misalnya ada satu masalah, ada saudara kita misalnya jatuh dari pohon, lalu langsung meninggal dunia. Pertanyaan, apakah itu adalah suatu takdir? Ya, tentu tidak. Ya. Jadi yang dimaksudkan adalah bahwa Tuhan itu selalu mengarahkan kita untuk selalu hidup dalam kebenaran, sehingga ketika waktu dan saat yang sudah Tuhan tentukan untuk kembali mengambil kita dari dunia ini, artinya saat yang tepat, bukan dengan cara seperti yang tidak wajar. Kita akan mengalami suatu peristiwa kehidupan akhir itu dengan yang sangat wajar. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan Yesus, kita baca dalam Lukas pasal 10 ayat 21. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan bagi orang-orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada saudara-saudara. Ya, kalau kita melihat dalam peristiwa ini, ya 2000 tahun yang lalu, di mana sang guru kita, raja kita yang agung, Tuhan kita, juru selamat kita Yesus Kristus, ya, dia itu mengucap syukur ya kepada Bapa dengan dagingnya, saudara. Dia mengucap syukur, tetapi di sini dikatakan Yesus bergembira dan mengucap syukur, yaitu di dalam Roh Kudus. Saudara, bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi, bahwa segala berkat Tuhan sembunyikan bagi orang-orang bijak dan pandai, tapi berkat itu Tuhan nyatakan kepada orang-orang kecil. Dan memang itulah yang berkenan kepada Allah, saudara. Jadi di dalam ayat ini, pasal 10 ayat 21 di Lukas ini, saudara, ya, Yesus sendiri di sini Yesus mengajarkan kita supaya kita mengucap syukur di dalam Roh Kudus. Kita mengucap syukur kepada Allah. Artinya ketika kita mengucap syukur dengan Roh Kudus, baik dalam suka maupun duka, kita mempersembahkan hati kita kepada Allah. Ya, bukan kita mengucap syukur pada saat kita saja merasa bahagia, tetapi ketika kita merasa sedih karena kita mengalami begitu banyak masalah, kita cenderung seperti putus asa, kecewa, dan kita lupa mengucap syukur kepada Allah. Hingga saudara-saudaraku, ya, segala kegagalan dalam kehidupan kita bukan berarti akhir daripada kehidupan kita. Ya. Setiap kegagalan atau masalah yang kita hadapi, semua mempunyai nilai-nilai tersendiri ketika kita memahami betul tentang kebenaran, mengerti kebenaran, bahwa di setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita selidiki, ketika kita teliti dengan baik, dengan fokus arahkan hidup kita, pikiran kita ke sana dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, yang sudah kita lewati hingga sampai saat ini, saudara. Ketika kita renungkan, kita teliti, di balik peristiwa itu semuanya mempunyai makna dan arti tersendiri yang kita sendiri tidak pahami. Makanya kita mengajarkan kita mengucap syukur kepada Allah supaya Tuhan memberikan kita pengertian atau petunjuk supaya di dalam setiap masalah Tuhan memberikan kita petunjuk atau menguatkan kita bahwa masalah adalah suatu berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Di balik peristiwa persoalan masalah yang kita hadapi, itu mempunyai rencana Tuhan yang begitu luar biasa untuk kehidupan kita. Percayalah saudara-saudara, ya. Begitu banyak ya ayat-ayat di dalam Alkitab menjelaskan tentang bagaimana para
hamba-hamba Tuhan, para murid-murid Yesus, mulai dari Rasul Paulus sampai ke Timotius, ya, semua utusan Tuhan, ya, banyak yang tercatat dalam Alkitab, ayat-ayatnya, ya, bagaimana mereka mengucap syukur kepada Allah, oleh karena begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka, oleh karena bagaimana Tuhan itu menyertai dalam setiap pelayanan-pelayanan mereka, di mana mereka menyadari bahwa kehadiran Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi mereka dalam setiap pelayanan-pelayanan mereka yang begitu besar, ya, menghadapi orang-orang jahat, menghadapi orang-orang kafir, ya, tapi karena Tuhan yang menyertai, tangan Tuhan yang menyertai mereka, jadi mereka dikuatkan, mereka menyadari bahwa Tuhan sungguh luar biasa, begitu dahsyat kuasa Tuhan yang memimpin mereka, sehingga mereka sanggup melayani umat-umat Allah dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketekunan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, dalam salah satu ayat, ya, yang saya ambil, ya, di sekian ayat yang menjelaskan tentang bagaimana mengucap syukur kepada Allah, yaitu di dalam Roma 14, di dalam Roma pasal 14 ayat 6, ya, di sini dikatakan, saudara, siapa yang pegang pada suatu hari yang tertentu, ya, ia melakukan untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika kita menentukan suatu hari, misalnya, ya, menentukan suatu hari, bagaimana misalnya suatu hari ini, ya, ini adalah sebenarnya inisiatif kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini adalah inisiatif kita sebenarnya, ya. Kalau saya inisiatifnya begitu, saya berikan satu contoh, ya. Kalau dari dulu, bahkan sampai sekarang, ya, ketika dalam kehidupan ini, saya menentukan satu hari, di mana satu hari itu, misalnya contoh, ini contoh, di mana satu hari itu, saya tidak boleh mengeluarkan ucapan atau kata-kata kotor selama 24 jam. Jadi saya menentukan hari itu, bahwa di mana di dalam hati saya yang ada adalah pengucapan syukur. Dan ketika kita melakukan seperti kita melakukan untuk Tuhan, dan di sini dijelaskan, saudara, di dalam ayat ini. Dan ketika misalnya di dalam ini juga menjelaskan, ya, ketika kita tidak makan, kita menentukan satu hari atau 2 hari. Kalau misalnya juga 3 hari, kita tidak makan, tidak minum. Karena kita mengucap syukur kepada Allah, artinya kita melakukannya untuk Tuhan. Ya, kita melakukannya untuk Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Allah. Ya, mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Kita mengorbankan diri kita untuk Tuhan. Artinya tidak makan, tidak minum dalam 1 hari atau 2 hari, kita melakukan untuk Tuhan. Ya. Bukan misalnya, saudara, kalau kita menentukan satu hari itu kita misalnya kita pergi main futsal, olahraga, ya, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dia tidak melakukannya untuk Tuhan. Misalnya satu hari, ya, kau full bekerja. Suatu hari misalnya kau pergi menagih utang. Misal, ini contoh. Tentu saja ini kau lakukan bukan untuk Tuhan. Tetapi yang berkenan kepada Allah adalah bahwa di mana kamu mengorbankan dirimu untuk Tuhan. Contoh, hari ini misalnya, ya, misalnya dalam 1 hari kau tidak makan, itu sama saya saudara melakukan untuk Tuhan. Dan Tuhan berkenan kepada orang yang seperti ini. Hari dalam 1 hari ini, ia selalu mengucap syukur kepada Allah. Artinya dia mau mengambil perhatian. Ya. Misalnya kalau kita berbicara tentang dunia, ketika di mana kita bekerja, atau
mungkin di rumah atau di tempat kerja atau dimanapun kita berada lah, atau dimanapun lah, misalnya kepada teman kita kak, sahabat kita, orang tua kita, ya. Dan saya ambil contoh misalnya di suatu tempat pekerjaan. Nah, seringkali kita ketika kita beraktivitas, ya, kita seringkali menciptakan suatu hal untuk mengambil perhatian orang lain supaya fokus pada diri kita. Ya. Seringkali ada orang seperti itu yang seringkali melakukan hal seperti itu, ya, untuk mencari perhatian dari orang lain. Dan ia melakukannya untuk dunia, untuk dirinya sendiri. Nah, inilah perbedaannya. Dan ketika kita mengambil perhatian kepada Allah, apa yang kita lakukan? Ya, kalau saudara baca di dalam Alkitab juga berkata, ya, bahwa persahabatan kita dengan dunia adalah bertentangan dengan Allah. Itu menjauhkan kita dari Allah, berlawanan dengan Allah. Ya. Jadi keinginan daging dengan keinginan Allah itu berlawanan, bertentangan. Bagaimana cara kita mengambil perhatian Allah? Kita harus menyalibkan daging. Simpel sekali. Dan itu yang sering saya lakukan. Dan saya tidak tahu saudara mungkin punya inisiatif lain. Tetapi yang saya lakukan seperti itu. Kita harus mengambil perhatian Tuhan. Apa yang kita lakukan? Yang mana menjadi keinginan kita. Misalnya ada hal yang sangat memberikan suatu kegembiraan bagi kita. Atau misalnya ketika kita mengambil hal tersebut, sesuatu hal tersebut yang menurut kita baik, ya, kita pegang, kita rangkum, kita ambil, dan kita merasa senang dan merasa bahagia. Ya. Salah satu cara untuk mengambil perhatian Tuhan, bagaimana kita bisa melepaskan ini. Memang saudara-saudaraku, keinginan Tuhan itu berbeda dengan keinginan kita. Itu berlawanan. Jadi kita harus mengambil perhatian Tuhan. Hal-hal yang membahagiakan bagi kita, bagi daging kita, artinya hal-hal dunia ini. Ya. Gambaran-gambaran dunia ini yang menawarkan suatu keindahan bagi kita, yang menurut kita sangat baik, yang menurut kita sangat luar biasa, sungguh indah dan menyenangkan bagi kita. Kita harus meninggalkan itu. Apakah kita sanggup? Itulah tantangan bagi kita. Apakah kita mampu melepaskan itu? Jadi itu terserah saudara mau pilih 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Saudara tidak boleh masuk lagi ke dalam jalur itu. Arti saudara harus membatasi diri dari hal tersebut. Dan mata Tuhan akan tertuju kepada saudara, telinga Tuhan akan tertuju kepada saudara. Karena ketika kita melakukan hal seperti itu kita mengambil perhatian Tuhan. Dan ia akan melihat kita. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, sungguh luar biasa Roh Kudus Tuhan itu bekerja di dalam pribadi-pribadi setiap manusia, setiap anak-anak Allah yang percaya kepada Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap orang yang percaya, mereka diberi Roh Kudus untuk memimpin supaya mengenal kebenaran. Jadi sungguh kuasa Tuhan begitu dahsyat, kuasa Tuhan begitu sempurna, begitu luar biasa. Dia selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam setiap waktu, dalam segala hal, mari kita selalu mengucap syukur, baik dalam suka maupun duka, di dalam masalah yang ada, baik kita dalam misalnya dalam suatu perkara yang sangat berat. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Jangan pernah mengabaikan Tuhan. Mari kita tetap mengucap syukur. Tuhan itu selalu mendengar kita. Tuhan itu selalu melihat kita ketika kita selalu berpegang teguh pada firman. Ya.
Saudara-saudaraku yang terkasih, penjelasan tentang bagaimana kita mengucap syukur kepada Allah. Banyak ayat-ayat yang tercatat di dalam Alkitab. Saudara bisa baca di dalam Tawarik pasal 16 ayat 8 dan juga 1 Tawarik pasal 16 ayat 34 sampai 35. Juga dijelaskan di dalam Mazmur pasal 7 ayat 17 dan juga dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12. Juga di dalam Kolose pasal 3 ayat 15, di dalam Yesaya pasal 12 ayat 4, dan juga di dalam Mazmur pasal 145 ayat 10, dan juga di dalam Mazmur pasal 139 ayat 14, di dalam Yesaya pasal 12 ayat 1, dan juga di dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Ya, saudara bisa baca. Di sini semua dijelaskan di mana mereka orang-orang pilihan Tuhan. Mereka yang menjadi utusan-utusan Allah, ya penginjil-penginjil pewarta Injil Tuhan itu, bagaimana mereka menaikkan syukur kepada Allah, karena mereka menyadari, ya mereka menyadari tangan Tuhan yang selalu menyertai mereka. Mereka menyadari bahwa di mana Tuhan selalu mendengarkan mereka. Mereka menyadari bahwa di mana yang mereka lakukan dalam setiap pelayanan mereka, mereka dikuatkan, dituntun oleh Roh Kudus, dituntun oleh Allah, menguatkan mereka sehingga mereka mampu melayani umat-umatnya. Apalagi pada waktu zaman Yesus itu keras, tidak seperti zaman sekarang, saudara. Tapi mereka bisa menghadapi itu semua, dan itu semua berkat penyertaan Tuhan banyak. Sehingga di dalam ayat-ayat ini, ya, mereka menaikkan rasa syukur dalam hati mereka kepada Allah, puji-pujian kepada Allah. Mereka mengucap syukur kepada Allah atas semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Tentunya adalah berkat-berkat yang boleh mereka nikmati dalam setiap pelayanan mereka. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini ya bisa menjadi manfaat dan menjadi berkat bagi saudara yang dipercaya kepada Yesus Kristus, umat Kristen, ya, baik itu Katolik, Kristen, dan gereja-gereja lainnya, ya. Semoga pembahasan ini memberikan saudara kekuatan. Dan saya doakan Roh Kudus kiranya bekerja di dalam hati pikiran saudara untuk memberikan pengertian dan pemahaman, ya, tentang kebenaran firman Tuhan ataupun apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ya, sampai di sini saja pembahasan kita pada kali ini. Semoga hari ini atau esok saya bisa kembali hadir untuk kembali berbagi kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara, karena banyak ayat-ayat Alkitab yang sebenarnya kalau kita membaca atau kita selidiki, ya, di dalam kitab suci, artinya menjadi perenungan bagi kita, ya, supaya kita selalu berada di dalam kasih Tuhan dan kita tidak jauh dari kasih Allah. Dan salah satu supaya kita tetap berada di dalam kasih Tuhan, kita harus selalu membaca Alkitab, kita harus selalu membaca firman Tuhan, dan selalu mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati.